Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi ketahanan nasional Indonesia. Kami ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Natalia Sunagultom, Nanda Hanafi, Raja Siaan, dan Rio Sugiharto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Rafi. Apa nih? Ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak mengenal menyerah. Kecil ya. Sejarah ketahanan Indonesia. 1960-an, masa itu sedang berada dalam ancaman yang dimana meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet, maka timbullah ketahanan Indonesia saat itu. Dan gejala ini mempengaruhi pikiran SSKD, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Mereka melakukan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 65, Komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan atau G30 SPKI, yang akhirnya dapat diatasi. Tahun 68, pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemnahas, Lembaga Pertahanan Nasional. Secara konseptual, pemikiran Lemnahas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yang itu ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Tahun 69, lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Tahun 72-an, kesadaran pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Saat itu, konsepsi ketahanan nasional diperbaharui dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dari sini kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni tahun 68, 69, dan 72. Tahun 68 dan 69 dikenal dengan ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Tahun 72 itu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Oleh sebab itu, kita diharapkan agar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Mengingat ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga bukan hanya ketahanan nasional semata-mata, tapi juga merupakan suatu konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Coba nih. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur ketahanan nasional. Apa saja sih unsur-unsur elemen atau faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebuah bangsa? Menurut para ahli, yaitu Hans J. Morgenthau mengatakan ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara. Yang pertama, faktor yang relatif stabil, yaitu geografi, sumber daya alam. Dan yang kedua, faktor relatif berubah, yaitu kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan lain-lainnya. Dan menurut Alfred Thayer-Mayen, suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur seperti letak, geografi, bentuk atau wujud, luas wilayah, jumlah penduduk, letak nasional, sifat pemerintahan. Namun kekuatan negara bukan hanya terletak pada luas wilayah daratan, tapi juga terhadap luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Dan dari Klein, melihat suatu negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain, baginya hubungan antar negara dipengaruhi oleh persepsi atas sistem penangkalan dari negara tersebut. Nah, ada gatra ketahanan nasional Indonesia. Jadi ketahanan nasional itu sama saja dengan gatra ketahanan nasional Indonesia. Dan dia mempunyai unsur, yaitu unsur dalam ketahanan nasional Indonesia, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, dan dia mempunyai 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu ada gatra ideologi, gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan sini ada model Astragatra, yaitu adalah perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya-budaya
yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Hal terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah, luas wilayah negara, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Dan terakhir, daya dukung wilayah negara. Dan yang terkait dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional negara meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, kontrol atas sumber daya alam. Dan di sini juga ada gatra penduduk, gatra ideologi, gatra politik, dan juga gatra sosial. Lalu ada pendekatan astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional, yaitu sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yaitu pertama ketahanan nasional sebagai kondisi, dan kedua nasional sebagai metode atau pendekatan, ketiga nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek gatra, secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila, adalah berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam UUD 1945. Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan budaya politik yang titik beratkan pada penamaan nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM melalui berbagai wacana dan media, serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara kesatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil, maka ketahanan politik bangsa akan terjaga. Di sini ada 3 gatra, yaitu gatra ekonomi, yang diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Gatra sosial budaya ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Dan gatra pertahanan dan keamanan ini, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Globalisasi dan ketahanan nasional. Di zaman era globalisasi ini, segala sesuatu aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya, dari mulai aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Tren utama globalisasi dan aspek strategis lainnya yang berlangsung pada awal abad ke-21 masih berkisar pada demokrasi, individualisme, HAM, lingkungan hidup, revolusi bidang, informasi, liberalisasi, perdagangan, dan pergeseran perimbangan kekuatan dunia. Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadap oleh negara bangsa sebelumnya. Hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, persoalan lingkungan hidup. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain menguatnya identitas, berkembangnya ekonomi global, munculnya lembaga-lembaga transnasional, disepakatinya berbagai hukum internasional. Positifnya orang, dampak-dampak fenomena tersebut, positifnya orang dapat berharap adanya kesejahteraan dan kemajuan. Negatifnya, tingginya integritas interaksi dan komunikasi antara orang dari berbagai negara secara tidak sengaja juga berpotensi dalam hal penularan berbagai macam penyakit. Spektrum ancaman di era global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. On mic, Raja. Oh, sorry. Bisa diulang?
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Spektrum ancaman di era global. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia, istilah ancaman juga diartikan sama setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Fenomena yang dihadapi umat manusia, baik warga negara dan dunia, tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non-militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkoba, kriminalisasi, kerusakan alam, dan sebagainya. Dengan demikian, spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks. Menurut buku Putih Pertahanan tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yaitu 1. Ancaman militer, agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan ancaman ketahanan lainnya. Ancaman nir-militer, ideologi ialah gerakan kelompok radikal berdimensi politik, dapat bersumber dari dalam atau luar negeri, berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ekonomi, internal dan eksternal. Internal, inflasi, pengangguran, ketimpangan distribusi. Eksternal, indikator kinerja yang buruk. Sosial budaya, dalam dan luar dalam isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Luar timbul dalam bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi, yaitu penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang memengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Teknologi. Munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek, antara lain kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia, sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi. Keselamatan umum. Bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung api, dan tsunami. Bencana lain disebabkan oleh manusia, yaitu tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis, menahun. Misalnya pembuangan limbah industri atau pertambangan. Berdasarkan spektrum ancaman di atas, kita dapat memprediksi atau memperkirakan potensi ancaman apa sajakah yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional atau ketahanan suatu daerah. Tentu saja, setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.